Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Triovani dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 2120203861206032. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Bisa kita lihat pada gambar, jadi ini merupakan laporan neraca Aldin Manufacturing Company yang akan kita analisis ke dalam 5 rasio. Baik, kita masuk ke rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah matriks yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dan kewajiban jangka pendeknya. Jika sebuah perusahaan memiliki kemampuan membayar kewajiban, perusahaan tersebut disebut liquid. Jadi rasio likuiditas ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rasio lancar atau current ratio. Current ratio digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti utang dan upah. Current ratio ini dihitung dengan rumus aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek, yaitu $2.241.000 dibagi menjadi $823.000 menghasilkan 2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar Aldin di atas rasio median untuk industrinya sebesar 2,1. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh $2,72 aktiva lancar. Yang kedua, rasio cepat atau asset tax ratio atau quick ratio adalah rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek menggunakan aset-aset perusahaan yang paling liquid. Rasio cepat ini dihitung dengan menggunakan rumus aktiva lancar dikurang persediaan per kewajiban jangka pendek, yaitu $2.241.000 dikurang $1.329.000 dibagi $823.000 menghasilkan 1,11. Rasio cepat Aldin agak di atas rata-rata median industrinya, yaitu 1,1, yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 utang dijamin oleh $1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Yang kedua, rasio leverage atau utang keuangan. Leverage ratio adalah salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menilai kekuatan dasar finansial suatu perusahaan. Rasio leverage ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio adalah rasio utang terhadap ekuitas modal. Jika dilihat dari istilah, rasio utang terhadap ekuitas adalah sebuah rasio keuangan yang dapat membandingkan jumlah utang perusahaan dengan modal pemiliknya. Rasio utang terhadap ekuitas ini dapat dihitung menggunakan rumus total utang dibagi ekuitas pemegang saham, yaitu $1.454.000 dibagi $1.796.000 menghasilkan 0,81. Rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80. Jadi Aldin sejalan dengan industrinya, sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Yang kedua, rasio utang terhadap total aktiva.
merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan akan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio utang terhadap total aktiva dihitung dengan rumus total utang dibagi total aktiva, yaitu $1.454.000 dibagi $3.250.000 memperoleh hasil 0,45. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang dari berbagai jenis. Sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Yang ketiga, rasio cakupan. Rasio cakupan adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitasnya. Rasio cakupan dihitung dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and taxes dikurang EBIT dibagi beban bunga, yaitu $400.000 dibagi $85.000 menghasilkan 4,71. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali dari penghasilan operasional atau EBIT menunjukkan margin keamanan yang baik. Yang keempat yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Jadi rasio aktivitas ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang adalah rasio yang digunakan agar bisa menilai kurun waktu penagihan piutang selama satu periode atau bahkan beberapa kali uang yang tertanam dalam bentuk piutang. Adapun rumus rasio perputaran piutang yaitu penjualan kredit tahunan bersih dibagi piutang, yaitu $3.992.000 dibagi $678.000 menghasilkan 5,89. Rasio ini memberitahu berapa kali piutang usaha telah berputar menjadi kas selama 1 tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Aldin, perputaran piutang 5,89 kali selama tahun 2000x2. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Aldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan jumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Yang kedua, rasio perputaran piutang dalam hari. Rasio ini dihitung dengan rumus hari dalam setahun dibagi perputaran piutang, yaitu 365 dibagi 5,89 menghasilkan 62 hari. Bagi Aldin yang perputaran piutangnya 5,89, rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari, sementara median perputaran industri adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industri adalah 365 per 8,1 sama dengan 45 hari. Selanjutnya, rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan dihitung dengan rumus harga pokok penjualan dibagi persediaan, yaitu $2.680.000 dibagi $1.329.000 memperoleh 2,02.
Perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industrinya sebesar 3,3. Perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya atau Aldin menahan stok persediaan yang sangat banyak. Yang keempat, rasio perputaran persediaan dalam hari. Rasio ini dihitung dengan rumus jumlah hari dalam setahun dibagi perputaran persediaan, yaitu 365 dibagi 2,02 memperoleh 181 hari. Angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satuan hari, hasilnya 365 dibagi 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi Aldin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu rasio perputaran total aktiva. Rasio perputaran total aktiva dihitung dengan rumus yaitu penjualan bersih dibagi total aktiva, yaitu 3.992.000 dolar dibagi 3.250.000 dolar memperoleh hasil 1,23. Aldin menghasilkan pendapatan penjualan per 1 dolar investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Yang kelima, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan yang juga terbagi menjadi dua, yaitu rasio margin laba kotor dan rasio margin laba bersih. Jadi kita akan membahas yang pertama yaitu rasio margin laba kotor. Rasio margin laba kotor adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rasio ini dihitung dengan rumus penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih, yaitu 1.312.000 dibagi 3.992.000 memperoleh hasil 32,9%. Margin laba kotor Aldin secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produksinya atas biaya yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu margin laba bersih. Margin laba bersih adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang diperoleh setelah dikurangi pajak dari pendapatan yang diperoleh dari penjual. Rasio margin laba bersih dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih, yaitu 201.000 dolar dibagi 3.992.000 dolar menghasilkan 5,04%. Bagi Aldin, 5 sen dari setiap 1 dolar penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Aldin di atas median margin laba bersih industrinya 4,7%, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif atau profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tingkat pengembalian atas investasi dan yang kedua yaitu tingkat pengembalian atas ekuitas.
Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tingkat pengembalian atas investasi dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva, yaitu $201.000 dibagi $3.250.000 menghasilkan 6,18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengembalian atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya mengonfirmasikan bahwa Aldin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Yang kedua, tingkat pengembalian atas ekuitas dengan rumus laba setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham, yaitu $201.000 dibagi $3.250.000 menghasilkan 11,19%. Tingkat pengembalian atas ekuitas yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Tingkat pengembalian atas ekuitas Aldin berada di bawah median pengembalian untuk industrinya, 14,04%. Itulah tadi analisis laporan keuangan perusahaan Narasha Aldin Manufacturing Company yang menggunakan 5 rasio. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.